Shalom sahabat iman BPD Jabatara. Pada program Sapaan Gembala ini, saya ingin berbagi sebuah harapan di tengah-tengah kemustahilan. Nasnya adalah kitab Yehezkiel pasal 37. Nabi Yehezkiel mendapat penglihatan kekuasaan Tuhan meliputi dia dan Roh Allah membawanya ke sebuah lembah. Dia ditempatkan persis di tengah-tengah lembah itu, dan sepanjang mata memandang, lembah itu penuh dengan tulang belulang yang berserakan. Jumlahnya banyak sekali, tak terhitung. Tulang-tulang ini kondisinya sangat kering. Ini adalah sebuah penglihatan yang sangat menyedihkan, dan di ayat yang ke-11 Tuhan menjelaskan maksud dari penglihatan Yehezkiel ini. Kata Tuhan, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang." Nah, Tuhan sedang menunjukkan keadaan Israel di hadapannya. Negeri mereka hancur, kota Yerusalem hancur, bait Allah tinggal hanya puing-puing saja, dan sebagian besar rakyatnya dibawa ke Babel sebagai tawanan. Saat Yehezkiel menerima penglihatan ini, bangsa Israel sudah 10 tahun hidup di negeri pembuangan. Jauh dari kampung halaman, jauh dari kehidupan normal. Ini adalah masa yang sangat sukar bagi mereka. Yang mereka bisa lakukan hanyalah survive. Yang penting masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa makan minum, masih ada tempat untuk mereka berteduh walau di negeri orang sebagai orang buangan. Tetapi tentu saja ini bukan kehidupan yang normal. Mereka tidak punya kemerdekaan, mereka tidak bisa berdiri tegak di atas kedua kaki mereka sendiri. Kebanggaan mereka sebagai umat pilihan hilang lenyap. Mereka merasa hidup mereka seperti ada di dalam kutukan. Jelas ini bukan sekedar krisis, tetapi ini adalah sebuah bencana yang hebat. Nah, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad dan oleh Jepang selama 3 tahun. Jadi sedikit banyak kita bisa mengerti apa rasanya sebagai bangsa yang dijajah. Tetapi keadaan Israel jauh lebih parah. Saya tidak berbicara secara fisik, tetapi secara psikologis dan secara rohani. Tuhan menggambarkan keadaan umat pilihan Allah ini seperti tulang-tulang kering yang berserakan. Hidup tetapi seperti orang mati. Punya mata tetapi tidak punya sinar kehidupan di mata itu. Punya mulut tetapi tidak bisa tersenyum, apalagi tertawa. Punya rasa tetapi tidak ada semangat, punya jiwa tetapi tidak ada pengharapan. Mereka hidup di dalam kepahitan dan kekecewaan. Tulang-tulang berserakan ini menggambarkan Israel yang terserak, yang tercerai-berai, tidak ada persatuan, tidak ada kesatuan, tidak ada kesehatian. Semua hanya memikirkan diri mereka sendiri. Umat pilihan Allah ini benar-benar ada di dalam keadaan yang sangat payah. Nah, inilah gambaran keadaan bangsa Israel di zaman ketika mereka dijajah oleh kerajaan Babel. Tidak ada lagi kehidupan rohani. Bait Allah yang merupakan lambang kehadiran Tuhan sudah runtuh. Tidak ada worship, tidak ada ibadah. Kehidupan rohani mereka kering. Iman mereka seperti nyala api pada lilin kecil yang kalau ditiup angin sepoi-sepoi saja bisa mati. Mereka berada di titik terendah kehidupan. Lalu di dalam ayat yang ketiga, Tuhan bertanya, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Yehezkiel menjawab dengan jujur, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Jawaban ini keluar dari hati, apa adanya. Yehezkiel tidak menjawab dengan slogan, tidak menjawab dengan kata-kata hafalan yang sering kali kita dengar ketika orang Kristen ditanya tentang sesuatu masalah dengan lantang berkata, "Yes, amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil."
Yeskiel merasakan betapa beratnya masalah yang sedang ditanggung oleh bangsanya. Masalah yang terlalu besar, yang terlalu kompleks, sehingga dia menjawab, jika diandaikan seperti tulang-tulang kering yang berserakan ini, maka masalah Israel hanya Tuhan yang tahu. Saya senang dengan jawaban Yeskiel ini. Dia kembalikan jawabannya kepada Tuhan. Dalam hidup ini, tidak semua masalah kita harus tahu jawabannya. Dalam hidup ini, tidak semua masalah harus kita pikirkan atau kita pergumulkan. Kita bisa tua sebelum waktunya. Jangan mau hidup yang singkat ini tidak dapat kita menikmati, tidak dapat kita syukuri, gara-gara kita selalu memikirkan masalah, dan masalah. Nah, jawaban Yeskiel adalah sebuah pelajaran bagi kita. Untuk semua masalah yang di luar kemampuan kita, yuk mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ada yang namanya timeline surga. Surga punya jadwal untuk kapan setiap masalah kita akan Tuhan selesaikan. Nah, kita menyebutnya sebagai waktu Tuhan. Itu sebabnya serahkan semua perkara yang di luar kemampuan kita itu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap doa kita. Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap tetesan air mata. Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk memberikan pertolongan. Nah, ingat ini, Tuhan memang tidak akan terlalu cepat untuk menolong kita, tetapi Dia juga tidak akan terlambat untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya, dan waktu yang tepat itu adalah waktu Tuhan. Lalu di ayat yang keempat sampai dengan 6, Tuhan berfirman kepada Nabi Yeskiel, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, ternyata tulang-tulang kering ini bisa dihidupkan kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya mengapa Alkitab melarang kita untuk khawatir, melarang kita untuk cemas, melarang kita untuk takut. Kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh hilang iman, kita tidak boleh hilang pengharapan. Jika masalah kita serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, maka hidup ini akan selalu memiliki harapan. Tetapi supaya tulang-tulang kering yang berserakan ini bisa hidup kembali, Tuhan menyuruh Nabi Yeskiel untuk bernubuat, memperkatakan firman Tuhan. Dan ketika Yeskiel melakukannya, ayat 7 sampai dengan 8 berkata, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Nah, sesuai dengan apa yang diperkatakan Yeskiel, berdasarkan firman Tuhan, tulang-tulang kering itu kemudian bertemu satu sama lain, lalu membentuk sebuah kerangka manusia yang utuh. Kemudian muncul urat-urat untuk menutupi seluruh kerangka tulang itu, dan kemudian tumbuh daging menutupi urat-urat itu, dan yang terakhir adalah kulit. Kulit membungkus daging itu sehingga tulang itu menjadi manusia. Nah, hal pertama untuk kita bisa dibangkitkan kembali, memiliki pengharapan, dipulihkan adalah firman Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan berkuasa.
Janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Pegang teguh kebenarannya, sebab apa yang Tuhan firmankan pasti digenapi. Tetapi manusia itu belum bernafas, masih merupakan manusia yang mati, walau tidak lagi berbentuk tulang belulang. Nah, ini yang namanya proses. Ikut Tuhan ada prosesnya. Pemulihan membutuhkan proses. Karena itu, Tuhan berfirman lagi di dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-10, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Oh haleluya. Hal yang kedua untuk kita bisa bangkit kembali, punya pengharapan, adalah peranan Roh Kudus. Bersandarlah kepada Roh Kudus, berikanlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, firman Tuhan dan Roh Kudus adalah jawaban bagi setiap hidup yang masih ditawan oleh masalah, yang masih disandera oleh keputusasaan, oleh kekecewaan, oleh hilangnya semangat, bahkan oleh dosa. Yuk kita bangkit kembali, tata kehidupan kita ini dengan firman Tuhan dan dengan penyerahan diri kepada Roh Kudus. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Salam dari Kota Hujan Bogor. Tuhan Yesus memberkati kita semua.